Oh, sudah ini ya. Oke, kalau gitu sudah. Kita lanjut ya. Tadi sampai ketidakpastian yang tinggi ya. Jadi kalau misalnya seperti yang saya bilang itu organisasi yang contoh yang tepat untuk ini sepertinya Samsung gitu kan. Itu kalau teman-teman lihat perubahan apa namanya teknologi di Samsung itu cukup cepat kan. Jadi karena lingkungan yang mempengaruhi si Samsung itu permintaannya juga macam-macam gitu kan. Misalnya kalau apa ya, kalau tahun lalu mungkin cuma butuhnya ya udahlah sekedar nelpon pakai HP pun sudah cukup. Nah kalau sekarang sudah pakai gear kan, pakai jam tangan yang bisa nelpon gitu kan, atau lihatnya di situ gitu. Jadi perubahan lingkungannya ini sangat dinamis gitu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke tekstur lingkungan atau the casual texture of the environment. Elemen-elemen lingkungan ini seperti yang saya sudah bilang sudah saya kalau nggak salah di kelas ini saya nyatakan kalau misalnya lingkungan itu dapat berpengaruh apa namanya baik atau buruk terhadap organisasi. Itu bisa membentuk kesempatan terhadap si organisasi atau opportunity terhadap si organisasi, bisa juga menjadi ancaman bagi si organisasi ini. Misalnya permintaan pasar terhadap gadget itu kan sangat bisa dibilang cukup besar kan ya. Jadi kalau misalnya si perusahaan ini salah gitu menafsirkan permintaan pasar dan memberikan produk yang tidak sesuai dengan yang diharapkan pasar, nah itu akan berpengaruh buruk terhadap si perusahaan atau organisasi. Si organisasi ya bisa selesai di tempat gitu kan, gulung tikar. Nah, untuk apa namanya? Seperti yang sudah kita pelajari mengenai kompleksitas dan uh, stabilitas, itu ada Emery dan Tris itu mereka juga peneliti sosial juga, peneliti di bidang sosial juga, itu uh, membuat sebuah penelitian dan hasil penelitian mereka itu mereka membuat 4 tipe tekstur lingkungan. Yang pertama itu tenang acak, kemudian tenang mengelompok, kemudian diganggu bereaksi, kemudian lingkungan yang kacau. Seperti yang saya bilang tadi, itu ada empat jenis lingkungan. Itu lingkungan 4 lingkungan ini memiliki karakteristik yang berbeda dan tindakan perusahaan yang berbeda pula. Ini saya ambil dari apa namanya yang di slide ini saya ambil dari buku organisasi. Tapi kalau teman-teman mau ngelihat yang di buku manajemen juga ada hal yang sama. Cuma apa namanya cara penyampaiannya cuma sedikit berbeda. Cuman intinya sama. Itu ada di halaman 30. Kalau yang di buku modul kita ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Itu kalau misalnya jenis lingkungan tenang acak, itu karakteristik dari lingkungan ini biasanya lingkungannya sangat sederhana, di mana perubahannya jarang terjadi, atau sekalipun terjadi sangat perlahan atau jarang sekali. Kemudian apa nih tindakan perusahaan atau organisasi untuk menghadapi karakteristik lingkungan yang tenang acak ini, yaitu dengan memusatkan perhatian pada pengelolaan rutin sehari-hari. Kemudian hanya memerlukan sedikit perencanaan. Yang kedua, itu jenis lingkungan tenang mengelompok.
Nah, karakteristik dari jenis lingkungan ini biasanya lingkungannya cukup stabil, eh, di mana perubahan jarang terjadi, dan jika pun terjadi dalam bentuk kelompok yang saling berkaitan. Kemudian gimana nih tindakan perusahaan terhadap jenis lingkungan seperti ini? Yaitu membuat perencanaan dan mengantisipasi tuntutan kelompok. Kemudian ada lagi jenis lingkungan diganggu bereaksi. Lingkungan jenis ini biasanya karakteristiknya bereaksi terhadap tindakan organisasi dan kegiatan. Gimana tuh caranya si perusahaan untuk menghadapi lingkungan seperti ini? Yaitu membuat perencanaan dan keputusan strategis dan hati-hati untuk mengantisipasi reaksi. Kemudian ada lagi yang namanya jenis lingkungan kacau. Nah, lingkungan ini sering berubah, dinamikanya lingkungan di sekitar organisasi atau perusahaan ini sangat dinamis dan terjadi dalam bentuk kelompok. Terus gimana nih cara tindakan perusahaan untuk mengatasi jenis lingkungan seperti ini? Yaitu melakukan adaptasi dan proaktif terhadap perubahan. Jadi si perusahaan harus bisa beradaptasi terhadap lingkungan tersebut. Terus harus proaktif gitu, harus ngerti gitu, cepat gitu menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Oke, kita masuk dengan menciptakan hubungan baik antara organisasi dan elemen utama yang mempengaruhi yang mempengaruhinya. Seperti yang kita pelajari kan, kalau misal lingkungan itu kan berubah terus. Jadi gimana tuh cara mengatasi perubahan lingkungan ini? Yang pertama itu menciptakan hubungan baik antar organisasi dengan elemen-elemen yang mempengaruhinya. Yang kedua, yaitu mengendalikan lingkungan agar tidak berbahaya dan dapat menguntungkan organisasi. Nah, yang pertama yang bakal kita bahas yaitu menciptakan hubungan baik antar organisasi dengan elemen-elemen utama yang mempengaruhinya. Apa-apa saja yang bisa dilakukan oleh si organisasi? Yang pertama, integrasi melalui merger atau penggabungan. Kemudian si perusahaan atau organisasi tersebut bisa melakukan kontrak atau joint venture. Kemudian bisa juga melakukan kooptasi. Kooptasi itu pengertian kooptasi adalah suatu usaha untuk mengadopsi seseorang yang dianggap penting dari lingkungan untuk bergabung dalam organisasi. Sebenarnya ada satu lagi, kalau misalnya teman-teman belajar mata kuliah organisasi, itu namanya interlocking. Saya juga lupa interlocking. Saya lihat dulu ya. Interlocking directorates. Integrasi itu maksudnya gimana ya? Berintegrasi atau bekerja sama, atau sebentar, kalau misalnya saya cari di KBBI deh ya, biar bahasanya tepat. Integrasi itu pembauran, ya bisa dikatakan juga penyatuan atau penyesuaian antar unsur gitu. Jadi membaur.
Nah, seperti saya ulang lagi ya, yang kooptasi. Penggabungan itu lebih ke arah merger yang penggabungan itu. Penggabungan perusahaan lebih tepatnya sih merger itu. Kalau integrasi itu lebih ke pengertiannya lebih ke arah membaur gitu, membaur, menyatukan. Ya hampir sama sih sebenarnya dengan merger, tapi merger ini lebih ke arah penggabungan perusahaan lebih tepatnya. Lanjut ya. Tadi yang seperti saya bilang, itu ada lagi yang namanya interlocking directorates. Emang nggak ada sih di modul teman-teman yang di manajemen, tapi kalau misalnya ini cuma buat ilmu aja teman-teman, itu ada lagi yang namanya interlocking directorate. Itu kayak gini nih. Okay. Itu apa namanya, spellnya seperti itu. Hampir sama sih dengan kooptasi, tapi kalau yang ini nih pengertiannya itu seseorang yang punya kedudukan penting pada beberapa organisasi lain. Jadi organisasi lain kemudian diadopsi oleh suatu organisasi sehingga orang tersebut bisa menjadi saluran komunikasi antar organisasi. Itu beda sama kooptasi. Saya ulangin ya, kooptasi itu apa? Kooptasi itu mengadopsi seseorang yang dianggap penting dari lingkungan. Jadi dari lingkungan si organisasi ini ada orang yang penting dari organisasi ini diambil gitu kan dan dijadikan orang yang berpengaruh dalam organisasi ini untuk mempermudah si organisasi ini untuk beraktivitas. Kemudian ada lagi yang keempat itu adalah dengan cara pengangkatan eksekutif. Kalau misalnya mau contoh pengangkatan eksekutif ini kita ambil dari ini aja, perusahaan penerbangan di Amerika. Biasanya kalau di perusahaan penerbangan di Amerika itu mereka ngambil sering mengangkat pensiunan jenderal angkatan udara di Amerika untuk memudahkan terjalinnya hubungan baik dengan angkatan udara yang merupakan konsumen utama dari industri penerbangan tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat itu untuk menjaga hubungan baik dengan elemen utamanya. Nah, itu yang dimaksud dengan pengangkatan eksekutif dan hubungannya dengan untuk menciptakan hubungan baik itu, gitu kan. Kemudian ada lagi iklan dan hubungan masyarakat. Nah, cara tradisional untuk mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan itu dilakukan melalui iklan. Tujuannya untuk mempengaruhi selera maupun pandangan si konsumen. Nah, itulah gunanya iklan. Kalau hubungan masyarakat ini sih fungsinya hampir sama iklan. Cuman dilakukan tanpa mengeluarkan biaya dan ditujukan terutama untuk mempengaruhi pandangan masyarakat, mengusahakan agar organisasi atau perusahaan itu mempunyai gambaran atau image yang image tertentu gitu di mata konsumen ataupun pihak pemerintah gitu. Lanjut. Seperti yang saya bilang tadi kan ada dua cara gitu kan untuk mengatasi perubahan lingkungan itu. Yang pertama itu menciptakan hubungan baik dengan elemen-elemen utama yang pengaruhi si organisasi. Kemudian yang kedua itu yaitu dengan mengendalikan lingkungan supaya tidak berbahaya gitu dan dapat menguntungkan bagi si organisasi. Terus gimana tuh caranya?
Ada 3 cara. Yang pertama itu adalah mengubah bidang kegiatan. Kemudian kegiatan politik. Yang ketiga itu adalah asosiasi pengusaha sejenis. Oke, saya jelaskan satu-satu dulu. Maksudnya mengubah bidang kegiatan ini, organisasi itu dapat mengubah bidang kegiatan untuk mendapatkan suasana lingkungan yang lebih baik. Maksudnya, misalnya si organisasi ini bisa memilih segmen lingkungan persaingan yang tidak terlalu berat. Misalnya karena tidak ada perbatasan gerak oleh peraturan pemerintah atau persediaan bahan baku yang mencukupi. Kemudian untuk kegiatan politik, itu biasanya contohnya itu si organisasi ini melakukan lobby gitu terhadap pihak legislatif untuk mempermudah aktivitas si organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu asosiasi pengusaha sejenis. Jadi kadang-kadang satu organisasi itu nggak cukup kuat untuk merubah atau mempengaruhi lingkungan atau perubahan lingkungan. Jadi organisasi ini butuh membentuk kelompok atau berasosiasi untuk menyatukan kekuatan untuk mempengaruhi atau mengendalikan lingkungan ini. Makanya ada beberapa perusahaan-perusahaan yang membuat asosiasi pengusaha sejenis seperti apa ya, asosiasi pengusaha barang tambang atau asosiasi pengusaha sayur-sayuran begitu kan. Jadi ini biasanya asosiasi perusahaan ini biasanya mereka yang bergerak di bidang yang sama. Oke, kita masuk ke lingkungan global. Seperti yang kita sudah pelajari di modul 1, globalisasi itu, era globalisasi adalah era yang nggak mungkin kita elakkan dan pasti akan mempengaruhi kita gitu. Misalnya di Indonesia gitu kan, apa namanya? Kita harus proaktif gitu terhadap perubahan lingkungan ini, terutama perubahan lingkungan global gitu kan. Contohnya banyak perusahaan asing yang masuk ke Indonesia. Tentu mereka mempunyai standar tersendiri gitu terhadap pekerjaannya. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya melamar pekerjaan gitu di perusahaan-perusahaan asing tersebut, teman-teman harus mempunyai skill dan talent tersendiri gitu kan, untuk talent khusus gitu untuk masuk atau lolos untuk masuk ke perusahaan tersebut. Jadi itu tuh itu tentang globalisasi ya. Kita masuk ke tahap globalisasi. Kita harus ngerti globalisasi itu seperti apa. Gimana tuh perubahan-perubahan globalisasi. Nah, kalau misalnya mungkin suatu saat nanti mungkin teman-teman bakal bikin perusahaan gitu kan. Siapa ya? Mbak Fani Puspitasari. Oh ya telat ya, nggak apa-apa. Silakan Mbak. Mungkin teman-teman awalnya mungkin membuat perusahaan itu kepengen gitu kan untuk perusahaan ini supaya go internasional atau go global gitu kan. Itu tuh ada tahap-tahapnya.
Yang pertama itu eh, perusahaan itu biasanya melalui proses globalisasi yang umumnya ada 4 tahapan. Yang pertama itu tahap domestik. Tahap domestik ini biasanya ditandai dengan potensi pasar pada negara asal, di mana seluruh fasilitas produksi dan pemasaran masih terletak di negara asal. Tetapi si manajer atau si pemimpin perusahaan ini udah menyadari kalau misalnya lingkungan pentingnya gitu, lingkungan global dan keterlibatan pihak asing dalam bisnis. Kemudian ada lagi yang namanya tahap yang kedua itu tahap internasional. Biasanya kalau di tahap internasional ini si perusahaan ini sudah mulai melakukan ekspor gitu kan. Kalau misalnya dicontohkan perusahaan, anggap deh saya bikin perusahaan. Kalau misalnya yang domestik itu ya perusahaan saya, misalnya perusahaan Fitri gitu kan. Perusahaan Fitri ini awalnya domestik dulu gitu kan, bergerak dibikin di Indonesia. Perusahaan ini berdiri di Indonesia, kemudian memenuhi produksinya ini untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri aja. Kemudian saya masuk ke tahap internasional. Karena saya masih baru gitu kan, saya masuknya internasional dulu. Jadi saya mulai yang deket-deket dulu aja. Misalnya Malaysia, Singapura, terus apalagi yang dekat itu Papua Nugini gitu kan, yang dekat-dekat. Nah, ini saya udah mulai nih melakukan ekspor gitu ke Malaysia, ke Singapura, kayak gitu. Kemudian tahap ketiga itu adalah tahap multinasional. Nah, pada tahap ini perusahaan atau organisasi itu memilih fasilitas pemasaran dan produksi yang terletak di banyak negara dengan lebih dari sepertiga penjualan datang dari luar negeri asal. Mungkin kalau misalnya saya contohkan dari perusahaan tadi, si perusahaan Fitri ini sudah berkembang cukup pesat. Contohnya, sudah masuk ASEAN gitu, Asia Tenggara dan Asia Timur lah gitu kan, supaya agak keren ini kan karena multinasional. Kemudian masuk ke tahap yang keempat, itu tahap global. Nah, si perusahaan ini biasanya sudah beroperasi pada tahap yang benar-benar melakukan bisnis secara global, melakukan penjualan dan memperoleh sumber daya di negara mana saja yang menawarkan peluang terbaik dan biaya terendah. Kalau misalnya secara ini gambarnya ini bisa teman-teman lihat di gambar ini. Ini gambarnya juga terpotong. Kalau misalnya teman-teman mau lihat yang gambarnya secara penuh itu ada di halaman 40 kalau di modul, atau bisa dilihat di slide yang sudah saya upload ya. Itu biasa seperti yang saya bilang tadi kan, atau contohkan. Kalau misalnya yang organisasi yang berorientasi domestik itu keterlibatannya itu masih keterlibatan awal gitu ke luar negeri, maksudnya kalau misalnya dicontohkan sama perusahaan Fitri tadi, itu perusahaannya itu masih di lokal, masih di Indonesia, tetapi dia sudah tahu kalau misalnya peluang-peluang untuk ke luar negeri itu bagus gitu untuk perusahaannya gitu kan, untuk memajukan bisnis perusahaan ini. Kemudian sensitif budayanya itu ya nggak terlalu penting karena ya lokal gitu kan, karena si perusahaan Fitri ini ya orang Indonesia yang bikin ya, jadi dia tidak terlalu penting gitu dengan budaya, karena ya itu budaya dia sendiri, jadi nggak penting untuk mempelajari budaya itu lebih lanjut gitu, karena udah di negara sendiri ya saya udah ngerti budaya dan tahu gimana cara menjalankannya. Siapa ini, Mbak Endang Lestari? Oh iya, nggak apa-apa Mbak Endang. Kemudian asumsi manajer satu cara terbaik. Oke, kita lanjut. Kemudian ada lagi yang seperti yang kedua itu tahap yang internasional ya. Itu berorientasi pada ekspor dan multi domestik. Itu tahap perkembangan itu pemosisian
persaingan. Kemudian sensitif budaya ini mulai penting karena walaupun Malaysia atau Singapura ini adalah negara yang dekat dengan Indonesia, tetapi kan secara budaya mereka cukup berbeda. Walaupun kalau misalnya dilihat budayanya itu nggak jauh-jauh banget lah bedanya, masih sama Melayu gitu kan. Tapi perusahaan itu atau organisasi itu seperti yang saya contohkan tadi, si perusahaan Fitri ini penting juga gitu, cukup penting gitu untuk melihat budaya si Malaysia ini gimana, budaya Singapura ini gimana. Kemudian yang tahap keempat yang multinasional itu tahap perkembangan perusahaannya biasanya sudah ledakan operasi internasional. Jadi bukan sekedar Malaysia atau Singapura yang dekat-dekat saja, tapi udah mulai satu Asia Tenggara atau sudah satu Asia gitu kan. Jadi perusahaannya sudah cukup banyak di mana-mana gitu kan. Gimana itu sensitif budayanya? Ya budaya tentu menjadi semakin penting dipelajari, maksudnya budaya negara lain ya. Contoh misalnya seperti perusahaan Fitri tadi kan sudah mulai merambat sampai ke Asia Timur misalnya kan. Budayanya di Taiwan sama budaya di Indonesia tentu berbeda. Jadi perusahaan ini perlu untuk mempelajari budaya-budaya di Taiwan itu seperti apa kalau misalnya mau bangun perusahaan di Taiwan kayak gitu, atau mau mengembangkan perusahaan di Taiwan. Kemudian masuk ke yang tahap global. Nah, kalau yang tahap global ini tahap perkembangannya ya sudah benar-benar global, seluruh dunia, internasional banget, internationalize banget gitu kan. Nah, gimana itu sensitivitas budayanya? Ya sangat penting. Kalau contoh gitu kan, perusahaan Fitri itu udah berkembang secara internasional ya, mau Asia, Eropa, atau Amerika, itu kan mereka punya budaya masing-masing gitu kan. Jadi perusahaan ini harus mampu beradaptasi terhadap budaya lingkungannya yang berbeda pula gitu. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Udah langsung ini. Aduh, ada slide yang ini kehapus satu ini. Oke. Kita masuk ke lingkungan bisnis internasional. Untuk masuk ke lingkungan bisnis internasional ini, sebuah perusahaan atau organisasi itu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu, kalau misalnya teman-teman lihat, di gambar ini, itu ada ekonomi, hukum politik, kemudian sosial budaya. Ekonomi itu apa aja tuh yang penting, yang perlu diperhatikan, perkembangan ekonominya, pasar sumber, daya dan produk,